Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Brother Sons Official. Oke, semoga apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap di rumah aja, ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share sebanyak-banyaknya. Oke, pada kesempatan kali ini kita berdua akan bahas berkaitan dengan masalah dengan dunia pendidikan, yaitu lebih tepatnya sekolah. Pada tahun ajaran baru ini, dimana sebentar lagi kita akan memasukinya, ya. Bagaimana sih untuk sekolah seperti apa sih yang baik atau yang bagus atau yang diinginkan oleh orang tua maupun oleh siswanya. Di sebelah saya ada rekan saya yang akan menjadi narasumber untuk pembahasan kali ini. Langsung saja. Siapa namanya? Oke, nama gua Gusti. Oke. Dan gua sendiri sebagai pembawa moderator yaitu Dayat. Lanjut, kita bahas yang pertama. Menurut lo gimana nih? Sekarang ya, lebih pilih mana antara sekolah negeri atau swasta? Oke. Kalau dipilih negeri atau swasta, suruh milih negeri atau swasta, gue sih lebih condong ke negeri ya. Lebih condong ke negeri, kenapa? Satu, mutu pendidikannya terjamin, yaitu udah ada akreditasi dari dinas pendidikan. Yang kedua, biayanya lebih terjangkau untuk orang tua yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, bisa diarahkan anaknya lebih ke negeri ya. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikannya itu sangat menunjang kalau menurut gua. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dong kalau di swasta itu kita bisa lihat lah ya, kita bisa lihat di swasta lain itu bahkan untuk fasilitasnya lebih memenuhi gitu, dan untuk sarana dan prasarananya pun lebih memadai dibanding dengan yang negeri. Kita sering loh kita lihat yang sekolah swasta yang begitu ya. Bisa kita bilang sekolah elit lah gitu. Swasta ada beberapa swasta yang kualitasnya baik, sarana dan prasarananya juga baik, guru-gurunya juga sangat berkompeten. Tapi biasanya sekolah-sekolah swasta yang begitu biaya pendidikannya lebih tinggi, ya lebih mahal karena mungkin dia nggak dapat bantuan dana dari pemerintahnya nggak sebesar seperti di negeri. Iya, memang betul, bisa begitu. Berarti kalau disuruh pilih negeri atau swasta, lebih condong ke negeri ya. Karena emang dari segi pendidikannya negeri sudah bisa dibilang terjamin ya. Iya. Oke, kita lanjut nih. Lebih pilih mana? Kita bahas negeri ya. Untuk sekolah yang umum atau sekolah yang berbasis agama? Oke, menarik nih. Gimana menurut lo? Kalau menurut gua sih lebih ke umum. Karena apa? Karena lingkungannya atau buat si anak ini, buat interaksi sosialnya lebih luas. Karena kalau di lingkungan yang sekolah berbasis agama, biasanya dia hanya akan menemui individu atau teman-temannya yang rasnya sama, latar belakangnya sama mungkin, dan agamanya juga sama. Jadi takutnya kalau dia nanti berkembang terus masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dia akan kaget dengan perbedaan dan mungkin sedikit menjurus ke radikal. Iya, lebih condong ke bahwa agama dia yang paling benar gitu ya. Ya. Tidak bisa open minded dengan segala perbedaan, bahwa negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika loh gitu. Ya. Tapi di sisi lain mindset orang tua itu, mereka anaknya disekolahkan di agama itu supaya agamanya lebih bagus. Tapi menurut lo gimana tuh dengan orang tua yang punya pola pikir bahwa anak gua dimasukin ke sekolah yang agama aja deh, misalnya baik yang Kristen, Islam maupun agama lainnya, biar agamanya lebih bagus gitu. Menurut lo gimana itu dengan orang tua yang seperti itu? Biasanya ada beberapa orang tua yang memiliki background agama yang kurang bagus untuk menyekolahkan agamanya, untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis agama dengan harapan bahwa anaknya menjadi lebih baik, nilai value agamanya menjadi lebih baik. Yang digarisbawahi di sini adalah tambahan jam pelajaran agama untuk anak tidak menjamin bahwa anak itu menjadi agamanya lebih baik.
Kenapa bisa gitu? Karena gini loh, agama itu nggak cuma teori, kita perlu praktek. Nggak cuma kita berhubungan sama Allah, tapi kita harus berhubungan dengan sesama manusia. Itu yang disebut hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Buat apa kalau hablum minallahnya baik tapi hablum minannasnya jelek? Itu sedikit paradoks. Ya, nggak sinkron. Iya, itu makanya ada sebuah quotes yang gue sangat suka dengan ini, bahwa humanity about religion, bahwa kemanusiaan itu di atas agama. Betul, kemanusiaan itu di atas agama. Iya. Tidak menyampingkan nilai Tuhan, tapi tidak juga menyampingkan kemanusiaan. Iya. Berarti emang untuk agama, untuk sekolah yang berbasis agama itu nggak menutup kemungkinan juga si anaknya tetap seperti itu aja. Iya, menurut gue sih kalau misalkan orang tuanya mau nilai di anak agamanya itu lebih baik, ya harus diajarkan secara interaksi langsung terhadap anaknya, bahwa dengan cara mungkin dicontohkan, ya kan, anak lebih gampang dengan contoh, kayak diajak ke musola, diajak ngaji, diajak ini, jangan cuma nyuruh doang, jangan cuma nyuruh doang. Kadang emang banyak orang tua yang seperti itu, kadang, "Woi, sholat," gitu, "lu nggak sholat," katanya, ini itu, padahal si orang tuanya belum sholat. Itu kan berarti nggak mencontohkan juga. Jadi ajaran yang paling bagus adalah yang mencontohkan. Nah, di sekolah ini si guru ini cuma membantu dengan teori. Walaupun ada beberapa prakteknya sih, kayak praktek di sekolah Islam ada beberapa praktek, kayak praktek sholat duha, praktek sholat yang lainnya, sholat gaib, sholat mayat, dan sholat yang lainnya. Berarti lebih condong ke umum ya? Iya. Lu lebih pilih umum ya? Lebih pilih umum sih. Ya, itu semua kembali lagi ke orang tua, mindsetnya seperti apa. Tapi di sini kita hanya memberikan perspektif kita gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gini deh, kita bahas agama ya. Berbahas sekolah yang berbasis agama. Kalau suruh milih, misalnya nih seorang tua pengen anaknya disekolahin tetap di agama nih, tetap di sekolah yang berbasis agama, yang religius. Oke, terlanjur lah misalkan. Iya, terlanjur lah, misalnya anak saya udah terlanjur sekolah di sekolah yang agama. Nanti pada saat dia lulus mau disekolahkan di mana, atau pilihlah gitu. Banyak pilihan sekolah-sekolah sekarang di zaman yang sekarang yang modern itu, banyak sekolah-sekolah agama yang menerapkan boarding school. Nah, yang jadi pertanyaannya, menurut lu nih ya, pilih mana antara sekolah boarding school atau sekolah yang non boarding school gitu? Kalau gue sih lebih memilih sekolah yang non boarding school. Kenapa tuh alasannya? Karena dalam fase perkembangan anak, yang tanggung jawab terbesar itu ada di orang tua, bukan di sekolah. Memang. Ya, karena sekolahnya memfasilitasi. Sekolahnya memfasilitasi dan menunjang saja, membantu orang tua, memudahkan peran orang tua dalam mendidik ya. Jadi menurut gue sih kalau anak boarding school itu waktu bertemu dengan orang tuanya itu jarang, lebih sedikit gitu ya. Sedikit bertatap muka atau bertemu dengan orang tua. Iya, ya, jadi boarding school. Si orang tuanya juga nggak tahu perkembangan anak yang sedang dialami, apakah dia ada yang terganggu di psikisnya atau di apanya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau anak itu tidak dimasukkan ke boarding school, otomatis interaksi anak orang tua itu terjadi sangat sering ya, sangat sering. Jadi orang tua itu lebih peka, lebih tahu perkembangan yang dialami si anak ini. Bukan hanya perkembangan fisik tapi juga perkembangan psikis. Oke, tapi banyak orang tua yang, mohon maaf ya, untuk yang banyak yang orang tua, baik ibu maupun bapaknya itu kerja seharian dari pagi sampai sore, bahkan dari pagi sampai malam. Dan untuk kondisi anak yang di rumah, yang sekolahnya non boarding school, yang sampai siang terus siang di rumah, itu bahkan mereka nggak kontrol dengan orang tuanya gitu. Ya, itu sih pengecualian ya, kalau misalkan orang tuanya antara ayah dan ibunya sibuk berkarir gitu ya, terus ya anak ini nggak ada yang ngontrol kegiatannya di rumah, mungkin lebih baik di boarding school kan. Tapi untuk orang tua yang mungkin ayahnya karir terus ibunya menjadi ibu rumah tangga, lebih condong ke non boarding school sih, karena orang tua adalah peran yang sangat sentral dalam perkembangan anak. Memang orang tua sangat berpengaruh. Iya, tapi yang harus di notes di sini adalah
jangan hanya mempersiapkan bekal materi untuk si anak di masa depan, tapi juga bekal pengetahuan dan attitude yang baik pada anak. Betul sih, memang sih banyak yang kita lihat, bahkan yang di sekolah yang agama juga dengan sikap dan perilakunya yang justru bahkan bisa dibilang jauh gitu, jauh dari sesuai ekspektasi kita gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke. Clear ya masalah boarding school ya. Oke, kita lanjut. Menurut lo nih, sekarang pertanyaan yang keempat. Pilih mana nih antara sekolah, ini di menengah atas ya, kita bahas menengah atas. Kalau yang tadi bisa dibilang menengah pertama atau SMP MTS atau dengan SD lah. Yang sekarang kita bahas di menengah atas. Itu pilih mana antara sekolah yang umum atau sekolah yang kejuruan atau SMK ya, SMA atau SMK lah istilahnya. Gue sendiri milih umum ya, karena gue dulu juga milih umum, yaitu SMU ya atau SMA gitu ya. Karena satu, mungkin menurut gue wawasannya mungkin lebih luas. Yang gue tahu gitu ya, gue nggak pernah sih. Wawasannya dari segi apa tuh? Wawasannya dari segi mata pelajarannya lebih luas. Terus interaksi sosialnya gitu lebih luas. Terus untuk melanjut pendidikan ke selanjutnya, untuk ke universitas atau perguruan tinggi, itu lebih mudah aksesnya menurut gua sih. Kayak kita ada jalur SNMPTN, SBMPTN dan yang lainnya. Dan lebih linear gitu ya. Iya, lebih linear juga dengan kejuruan yang diambil. Tapi banyak mindset orang tua yang seperti ini ya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita contoh di daerah kita aja. Banyak orang tua udah sekolah aja di SMK, nanti kerjanya gampang kalau di SMK kan ada PKL gitu. Banyak orang tua yang berpikiran seperti itu karena dengan adanya PKL si anak itu diharapkan bisa kerja dengan cepat gitu, setelah lulus langsung kerja dengan sekolah di SMK, daripada mereka untuk pilih di sekolah yang umum atau SMA itu tadi. Menurut lo gimana dengan prinsip atau pola pikir orang tua yang seperti itu? Gue sih nggak menyalahkan prinsip atau pola pikir orang tua yang seperti itu ya. Itu sih bebas-bebas saja. Tapi kalau menurut gue sih antara SMA dan SMK itu peluang kerjanya sama dengan peluang kerja yang terdapat di dunia ketenaga kerjaan saat ini itu dengan sangat sedikit gitu ya. Jadi peluangnya sama, 50-50, nggak ada yang lebih unggul menurut gua. Tapi kan kalau misalnya kita masuk SMK nih yang kejuruan, mereka kan pada saat di kelas berapa sih? PKL kelas 8 kelas 11 ya. Di kelas 11 itu mereka kan PKL tuh, praktek kerja lapangan gitu kan. Praktek kerja atau praktek gimana sih kerja di industri ataupun di tempat yang bakal dia tempatin sesuai kejuruannya. Mereka kan pasti praktek dong, entah ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan ya kan. Nah berarti kan seenggaknya dia udah punya modal sendiri gitu untuk pengalaman. Untuk masuk ke dunia kerja itu mereka udah punya modal sendiri, yaitu pengalaman kerja. Nah menurut lo gimana dengan yang umum? Jadi menurut gua sih biasanya perusahaan yang bonafide itu akan menyeleksi calon pekerja ini dengan sangat ketat ya. Jadi nggak cuma skill yang dibutuhkan, tapi pengetahuan juga. Memang betul. Jadi walaupun Anda mempunyai pengalaman di bidang misalkan otomotif, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang di sekolah di umum juga bisa masuk ke pabrik yang otomotif itu, ya, industri otomotif juga. Yang dari segi tes ya. Iya, karena biasanya kan tesnya macam-macam, dari mulai psikotes, tes Kraepelin atau tes yang lainnya, itu sangat kompleks lah untuk perusahaan yang sangat bonafide. Untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang punya nama itu, mereka pasti menerapkan tes. Dan tesnya sangat rumit. Tapi kadang gini, terutama di daerah kita ya, kita bahas daerah kita aja, banyak orang tua yang bisa dibilang suatu perusahaan itu banyak mempekerjakan karyawan atau calon karyawannya dengan embel-embel uang gitu, tanpa melihat seberapa mampu atau seberapa tahu dia tentang pekerjaan itu. Iya. Ini sih gimana? Ini sebuah fenomena yang penyimpangan ya. Bisa dibilang ini penyimpangan lah. Juga sih ini sebuah fenomena yang sangat sering terjadi, di mana faktor orang dalam sangat menentukan kita
masuk ke salah satu perusahaan itu. Bawaan Dimana siapa gitu koneksi kan. koneksivitas atau jalinan kekeluargaan Kerabatannya, lebih kuat gitu daripada ilmu atau pengetahuan. Jadi nggak ada salahnya juga sih menurut gua, tapi sedikit tidak adil aja yang buat Iya. orang yang Emang udah usaha kerja sekuat keras tenaga gitu. Pengen masuk ke iya, perusahaan itu, baik sedangkan, skill maupun pengetahuannya dia sudah berusaha tapi dikalahkan dengan orang dalam. gitu. Nggak adil sih menurut gua. Bener, emang nggak adil, Nggak karena adil. gue pernah ngerasain gitu. Pada saat gue tes gitu kan di perusahaan yang memang harapan gue gitu, perusahaan besar gitu. Pada saat kita tes ternyata ada orang yang tahu-tahu nyelonong aja masuk langsung interview, kan nggak enak gitu. Kita sama tes capek-capek, dia cuma nyelonong berangkat interview. Iya. Karena emang ada orang dalam, bawaan si A, bawaan si Iya. B. Ini membuktikan bahwa SMK tidak menjamin cepat kerja kalau nggak punya betul. orang dalam. Jadi Percuma matematika Anda 9 tapi nggak punya orang dalam, percuma. evaluasi juga buat para perusahaan Iya. yang masih menerapkan sistem seperti itu, meskipun dari pihak perusahaan yang enggak, kadang ada juga oknum-oknum yang seperti itu. Kalau bisa ditindaklanjut lah, Iya. supaya kita para pencari kerja itu bisa lebih tenang gitu Iya. untuk mengikuti tes dan seleksi untuk memasuki sebuah perusahaan itu dengan sportif. Sangat mirisnya kalau misalkan orang tua menyekolahkan anaknya berbasis agama Ya. di boarding school, terus pas dia masuk ke dunia kerja Cuma modal duit, cuma modal uang itu berarti sekolah lu nggak kepake gitu. iya, miris banget sih, ilmu agamanya nggak kepake dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Ya benar, berarti buat apa lu sekolah 12 tahun sekolah gitu ya, kalau lu Iya. kerja cuma modal nyogok gitu. Iya. Nggak Ya. nggak kepake sama Nggak sekali. kepake. Materi atau pengetahuan yang lu dapat di sekolah itu nggak akan kepake kalau lu dengan sistem seperti itu. Iya, menurut gue Oke, sih. kita lanjut ya. Iya. Gua rasa clear. Berikutnya pada saat lu masuk ke fakultas perguruan tinggi ya, setelah lulus dari SMA, mungkin ada sebagian yang mungkin langsung kerja. Iya. Ada juga yang sebagian lagi Melanjutkan. pendidikannya ke perguruan tinggi. Hmm. Menurut lu nih, kalau lu misalnya disuruh milih gitu, perguruan tinggi mana lebih baik, luar negeri atau di dalam negeri aja? Oke. Kalau jalurnya lewat jalur beasiswa, gue lebih milih di luar negeri. Gue juga negeri, gue juga luar negeri ya. Kenapa? Karena biasanya pendidikan di negara-negara maju itu lebih berkembang, lebih pesat lah perkembangannya. Kayak di Harvard University, Oxford dan yang lainnya lah, itu biasanya lebih berkembang, lebih maju lah. Dan itu sangat baik untuk kita bawa ilmunya ke dalam negeri kita ya. untuk memperbaiki. Kita terapkan gitu ya. Untuk memperbaiki sistem pendidikan kita yang selama ini dijalani. Gitu. Berarti lebih condong ke luar negeri. Iya. Tapi banyak juga orang-orang yang bisa dibilang pengen gitu ke luar negeri sampai bela-belain dengan banyak hal itu untuk memperjuangkan dia bisa ke luar negeri. Itu menurut lu gimana? Orang-orang yang bisa dibilang ekonominya ke bawah gitu, nggak jalur beasiswa tapi dia pengen banget gitu ke luar negeri. Menurut gue sih kalau misalkan pengen ke luar negeri terus pengen dapat kampus yang terbaik di dunia, salah satu kampus yang terbaik di dunia ya salah satunya dengan jalur beasiswa. Nggak ada jalur yang lain sih. Kalau ada nggak sih kampus luar negeri yang misalnya yang terbaik di dunia itu yang nggak jalur luar negeri dengan jalur uang gitu? Gue sih belum pernah denger ya, tapi kayaknya nggak ada deh. Kalau luar negeri nggak ada yang pakai uang nyolong. Iya, karena gitu ya? nggak ada sih, Nggak ada. karena mereka itu sangat manajemennya sangat baik menurut gue. Jadi ada bahkan ada aturan-aturan tertentu kalau lu masuk universitas ini lu harus gap year 1 tahun atau 2 tahun untuk menimba pengalaman dulu gitu. Dan itu sangat baik. Sangat baik ya untuk pendidikan kedepannya gitu. Nah, Dan para menteri juga seperti menteri pendidikan kita itu sekolahnya di luar negeri. iya banyak juga sih artis selebriti gitu yang sekolahnya di luar negeri juga. Iya. banyak. Oke, lanjut ya. Iya. Sekarang kan masih masa corona nih gitu kan. Anak sekolah gitu masih banyak yang libur sampai 2-3 bulan gitu kan, Iya. di rumah aja. Nah, pendapat lu gimana sih tentang sistem belajar online yang sekarang gitu? Yang sekarang diterapin di Indonesia dengan sistem belajar yang seperti ini, menurut lu gimana sih? Kalau menurut gua sih dengan adanya sistem belajar online seperti ini harus membuka
mata orang tua agar lebih peka terhadap perkembangannya anak. Jadi di mana pada masa pandemi ini kan anak belajar dari rumah full gitu ya, tidak ke sekolah gitu. Kan kalau ke sekolah ada waktu di sekolah, ada waktu di rumah, ada waktu belajar di rumah dan waktu belajar di sekolah gitu ya. Sedangkan pada saat sekarang adalah anaknya ini full belajar di rumah gitu ya. Jadi Iya, full orang tua harus sangat mengawasi dengan baik gitu ya si anak ini untuk dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya via media online. Jadi bukan membantu misalkan dalam ujian nih, bukan membantu menyelesaikan ujiannya, tapi membantu bagaimana si anak ini diawasi dengan baik dan benar. Karena dalam sekarang itu dalam lewat media online gitu ya, guru ini nggak bisa ngawasin 20 atau 30 anak yang ujian di rumah gitu. Jadi harus peran orang tuanya lebih aktif lagi gitu. Nah, kembali ke peran orang tua nih ya. Sekarang kan lagi masa ujian tugas TAP gitu kan. TAP apa sih panjangannya, gue lupa. Tugas akhir pembelajaran ya, iya. Tugas akhir pembelajaran atau ujian semester lah gitu, ujian semester. Karena lagi ujiannya online gitu. Jadi sistem ujiannya pun online, dan di sini peran orang tua itu kadang ada yang berpikir gini. Yang penting nilai anak gua gede gitu. Jadi si hasil ujiannya itu benar-benar dibantu dengan orang tua, dalam arti dikasih jawabannya gitu. Bahkan banyak saat ini juga gua sendiri profesi gua sebagai guru, banyak siswa yang memang menurut gua pengetahuannya masih kurang gitu, pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan itu masih kurang, tapi bisa pada saat ujian dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan sangat maksimal, hampir mendekati sempurna gitu. Sedangkan pada saat dites aja, contohnya gini ya, si anak si A ini, dia bahkan perkalian aja nggak tahu gitu, 2 kali 3, 3 kali 4 itu dia belum bisa gitu. Tapi pada saat mengerjakan soal 4, 5 kali 20, jawabannya betul semua. 30 soal itu betul semua gitu. Berarti kan ada campur tangan. Bukan seujon atau apa, tapi kan di situ udah jelas ada campur tangan dari orang tua. Pembimbing dia saat belajar di rumah, saat mengerjakan ujiannya di rumah. Nah, yang ada di mindset dia itu, yang ada di mindset orang tua itu kadang yang penting nilai anak gua gede, yang penting anak gua peringkat 1, tanpa dengan mengesampingkan si pengetahuan anaknya dan pemahaman materinya terhadap materi yang diajarkan. Menurut lu gimana dengan orang tua yang punya mindset seperti itu, pengen ranking 1 gitu, sedangkan si anaknya belum mampu gitu untuk mendapatkan nilai yang sesuai? Jadi menurut gue sih, pertama gue sangat menyayangkan tingkah laku orang tua atau lingkungan yang di rumahnya itu dalam mendidik anak dalam masa sekarang ya. Karena harusnya masa sekarang itu adalah masa di mana orang tua bisa mengambil alih, peran mengawasi sangat besar bagi anak itu untuk membimbing dia belajar, bukan memberikan jawaban instan seperti tadi ya. Karena percuma nilai bagus tapi pengetahuannya 0 gitu, sangat tidak relevan sekali gitu. Terus membuat anak juga tidak berpikir secara baik, maksudnya selalu dibantu dengan jawaban-jawaban dari orang tuanya, tidak membuat anak kritis juga gitu. Jadi sangat disayangkan lah perilaku orang tua yang seperti itu. Ya, jadi pesan untuk orang tua, kalau bisa kita sekolah itu diibaratkan mancing ya. Jadi si orang tua itu adalah sebagai umpan, bukan sebagai ikannya gitu. Pada saat kita mancing, berikan umpannya, jangan berikan ikannya. Kenapa? Karena kalau dia diberikan ikannya, mereka akan malas buat mancing. Si anak akan malas buat belajar tanpa dengan langsung dikasih jawabannya. Justru lebih baik kasih umpannya pada anak agar mereka mampu buat mengerjakan soal-soal itu dan mendapatkan jawabannya dengan cara sendiri. Gitu. Dan nilai yang bagus itu kan ibarat ikan yang besar gitu ya. Nah, kalau mau ikan yang besar itu harus dikasih triknya. Nah, orang tua itu gitu, jangan dikasih jawabannya atau analoginya ikannya secara langsung, tapi kasih triknya bagaimana soal ini bisa dikerjakan secara cepat gitu. Kasih pengetahuannya, bukan kasih jawabannya. Menurut gue sih gitu. Ya. Cukup ya? Cukup sih. Oke, jadi sekarang kita bahas kesimpulannya aja ya, sekaligus pesan-pesan buat orang tua ataupun yang lainnya.
berkaitan dengan pemilihan sekolah maupun sikap dalam menanggapi kegiatan sekolah yang berjalan di rumah ini atau yang berbasis online ini. Menurut lo sampaikan pesan-pesan lo buat orang tua yang di rumah, buat orang tua siswa yang sekarang lagi ngejalanin pembelajaran online gitu. Menurut lo orang tuanya harus gimana sih gitu? Pesan gue sih pertama, jangan membantu anak ya, maksudnya jangan membantu anak dengan cara memberikan jawabannya langsung, tapi bimbing dia, bantu dia untuk belajar, bukan mendapatkan jawaban secara instan. Itu yang pertama. Yang kedua, gue harap sih orang tua lebih peka terhadap anak tentang perkembangan baik secara pengetahuan maupun secara psikis atau mental gitu ya, lebih peka lagi. Dan udah sih itu tuh. Dan kata gua, itu sih dua itu doang yang harusnya lebih ditekankan pada orang tua. Ya, jadi kesimpulannya untuk dari pertanyaan keseluruhan itu semua dikembalikan kepada orang tuanya. Namun alangkah baiknya kita diskusikan dengan keluarga untuk menyekolahkan anaknya di mana gitu ya. Iya. Supaya mendapatkan hasil dalam arti kualitas pendidikan, sikap, attitude yang baik setelah melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut. Tuh, pesan kita sih itu aja ya. Iya. Jadi intinya dimanapun anak lu sekolah, dimanapun disekolahkan, jadi yang penting outputnya baik lah. Iya. Outputnya baik, nilai yang keluarnya itu baik. Oke, gua rasa segitu aja. Jika memang kalian ingin ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah. Insya Allah sebisa mungkin kita balas ya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Dalam materi kali ini semuanya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya hanya menurut pendapat kita masing-masing. Semuanya lagi kita kembalikan kepada individu masing-masing untuk menyikapinya seperti apa, menanggapinya seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dayat. Saya Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.